Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kita ketemu kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sharing bareng-bareng sesuatu yang mungkin bisa menenteramkan hati semua teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal perbandingan ekonomi dan kehidupan dari gaji, harga hidup, sampai soal kebahagiaan di negara-negara Asia dan ASEAN. Semua kita bahas pakai data yang akurat dan fakta yang nyata ya. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, kita akan bahas soal penghasilan ya teman-teman. Data terbaru tahun 2026 ini. Di Singapura, rata-rata gaji itu adalah 4.500 sampai 5.000 Singapore dollar. Kalau dirupiahkan itu sekitar 53 sampai 58 juta rupiah. Memang angkanya terlihat sangat besar ya. Oke, kita tunda dulu. Kemudian di Malaysia, gaji awal atau minimum itu sekitar 1.700 ringgit Malaysia atau setara 7,5 juta rupiah. Kemudian gaji rata-rata. Biasanya kalau sudah bekerja sekitar 1-3 tahun, di Malaysia itu bisa mencapai 2.900 ringgit atau sekitar 12,8 juta. Kemudian di Indonesia, untuk UMP rata-rata di Indonesia sendiri itu sekitar 4,5 sampai 5 juta. Nah, sekarang kita akan bicara tentang biaya hidup dan kurs ya. Nah, ini yang penting. Jangan cuma lihat angkanya, tapi kita lihat juga biaya hidupnya. Oke? Pertama dari makanan. Di Singapura, makan satu piring itu bisa sekitar 10 sampai 15 Singapore dollar atau 120 sampai 180 ribu. Cukup tinggi ya harganya. Sedangkan di Malaysia itu sekitar 8 sampai 10 ringgit itu atau sekitar 35 ribu sampai 44 ribu lah ya. Sedangkan di Indonesia alhamdulillah masih sangat bersahabat. Kita masih bisa nemuin loh 10 ribu sampai 25 ribu. Itu sudah bisa kenyang dan nikmat banget. Alhamdulillah kan. Kemudian mengenai bahan bakar atau bensin, di Singapura hampir 3 Singapore dollar per liter alias 35.000 lebih rupiah ya per liter tuh. Sedangkan Malaysia itu sekitar 2,5 ringgit. Kalau yang subsidi kayaknya berapa itu kalau nggak salah ingat 1,95 ya, sekitar 8.000 lebih lah. Sedangkan di Indonesia itu sekitar 10.000 sampai 16.000. Tapi ini yang subsidi ya. Mengenai kurs mata uang, saat ini 1 Singapore dollar itu sama dengan 13.900, oke? Dan 1 ringgit itu sekitar 4.420. Jadi cukup menguntungkan kalau kita kirim uang ke tanah air. Kemudian fakta tentang stres dan kehidupan. Tapi teman-teman, uang yang banyak itu belum tentu membawa ketenangan loh. Faktanya, tekanan hidup di luar negeri itu sangat besar. Ya, kita contohkan di beberapa negara Asia ya, seperti Tiongkok misalkan, tempat saya berada saat ini. Tingkat stres dan depresi masyarakatnya itu tercatat sangat tinggi karena kompetisi yang luar biasa. Yang luar biasa berat maksud saya. Ya. Apalagi di Korea Selatan, data dari WHO dan OECD itu mencatat bahwa tingkat bunuh diri di sana itu adalah yang tertinggi di negara maju. Banyak yang merasa tertekan dengan standar hidup yang tinggi. Jadi ini adalah perbandingan antara beberapa negara berkembang dengan negara maju ya. Banyak warga di sana itu yang mengaku gaji memang besar, tapi hidup mereka itu sangat melelahkan dan penuh stres. Hidup di sana rasanya harus terus ngoyo, harus terus berlari. Tidak ada waktu untuk berhenti dan menikmati hidup. Bisa kita lihat dari bukti grafik dan anugerah di Indonesia ya. Nah, lihatlah bukti ini. Ini hasil riset besar dari Global Flourishing
ya, flourishing study yang dilakukan oleh Harvard University, Baylor University, dan Gallup, yang membuat kita bersyukur dari seluruh negara di Asia Tenggara atau ASEAN dan Asia yang namanya masuk dan tercatat dalam daftar kebahagiaan itu cuma Indonesia dan Filipina doang saat ini. Negara tetangga lainnya tidak ada namanya di situ. Memang benar kata orang, kita dan Filipina itu 11-12 ya, sama-sama punya karakter yang santai, sama-sama lebih bahagia dan tidak terlalu memikirkan tekanan atau stres dunia yang berlebihan dibanding negara-negara lain. Kita lebih bisa menikmati hidup apa adanya. Dan ini adalah angka grafik antara Filipina dan Indonesia. Filipina pertama ya, kemudian disusul oleh Indonesia. Angka yang kecil ini justru tandanya sangat bagus. Artinya di negara kita kebahagiaan itu tidak tergantungkan pada uang. Orang kaya dan orang sederhana bisa sama-sama bahagia, sama-sama menikmati hidup. Kita tidak perlu memaksakan diri. Kita punya cara sendiri untuk tenang dan bersyukur. Beda jauh dengan Jepang ya, yang angkanya sampai 3,5 atau Hong Kong 4,13 ya. Di sana rasanya kalau tidak sukses itu hidup terasa sangat berat, tekanannya luar biasa. Jadi kesimpulannya teman-teman, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, memang secara ekonomi mereka itu maju, gaji besar, tapi harga yang dibayar adalah ketenangan jiwa. Stresnya tinggi, hidupnya penuh tekanan. Sedangkan Indonesia, meskipun penghasilan tidak sebesar mereka, tapi Allah anugerahkan kepada kita kebahagiaan dan ketenangan hati yang luar biasa. Buktinya, populasi kita terus meningkat sampai hampir menyentuh angka 300 juta. Ya, penduduk kita. Bahagia itu sederhana, teman-teman. Bahagia itu ketika hati kita tenang dan kita bisa bersyukur atas apa yang kita punya. Alhamdulillah banget ya kita jadi orang Indonesia. Gimana teman-teman? Semoga sharing ini bermanfaat dan menambah rasa syukur kita ya. Bukti lengkap, grafik, dan sumbernya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Silakan dicek sendiri untuk menambah keyakinan kalian. Kalian setuju kan kalau hidup di Indonesia itu sangat nyaman dan menenteramkan? Yang paling mendasar adalah ada 5 hal. Singapura punya tagihan luar negeri lewat Temaseknya. Indonesia punya tagihan luar negeri nggak? Waduh, Nggak ada. nggak ada. Ada bandingkan lagi dengan Malaysia. Malaysia punya sendirian Berhad. Malaysia nggak sama 60% dari PDB. Iya, tapi Malaysia punya tagihan luar negeri. Malaysia punya tagihan luar negeri dan Indonesia tidak punya tagihan luar negeri. Yang kedua, mereka tidak tertekan dari perspektif impor. Kenapa? Karena mereka punya. Indonesia tertekan dari perspektif impor, terutama pada hajatil barang banyak. Yang ketiga, di sini menariknya gitu ya, fiskal mereka tidak tertekan. Fiskal Indonesia tertekan. Yang keempat, mereka tidak punya tekanan atas neraca jasa. Indonesia punya tekanan terus-menerus berkesinambungan atas neraca jasa. Yang keempat. Yang kelima, kita punya ketergantungan impor pada bahan baku, bahan penolong termasuk IT, komunikasi. Tinggi sekali. Dan itu membuat akhirnya kita tidak berdaya. Itu perbedaan, makanya saya bilang jangan sembarangan ngebanding-bandingin tanpa Anda ngejelasin di belakang. Ya, padahal faktornya masih banyak di situ. Ya. Nah, jadi sudah kita bicara moneter dan fiskal seperti itu gitu ya. Lalu berikutnya yang perlu kita sampaikan adalah di sektor real. Sektor real per hari ini tadinya saya melihat angka PMI, Purchasing Manager Index, itu 50,1. Tapi data terakhir malah menunjukkan sekarang 49,1%. Apa artinya indeksnya? Artinya mesin produksi, roda mesin produksi pelan-pelan berhenti. Ini sekarang udah Pelan-pelan berhenti. Jadi begitu di bawah 50 itu petanda mesin produksi pelan-pelan berhenti. Ini analisis jangka pendek ya. Saya masih ikuti gaya berpikir Pak Edi. Ada juga yang komen, baguslah orang Indonesia ni bila dia marah kat kerajaan, dia betul-betul tunjuk dia marah. Malaysia bila lagi? Kita kena faham Indonesia ni dia as a republic ya. Dia dapat kemerdekaan dengan mengalahkan penjajah dia. Okay. Which is kita tahulah dengan Belanda masa tu kan. Belanda ya. Jadi dia berkorban nyawa. Ya, darah dia halau dia halau Belanda tu, dia dapat kemerdekaan 1945 lepas perang kan. Jadi dia punya spirit tu lain sikit. Dan dia dah biasa dengan cara-cara yang kita lihat sekarang ni lah. Masa zaman Presiden Suharto jatuh, berlaku benda yang sama pada riot yang sama pada 1998. Sebab itulah bila berlaku benda macam ni, memang dia memang tak silu-silu untuk menunjukkan dia punya emosi dia
kan, menunjukkan dia punya kemahuan dan sebagainya. Tapi kenapa ada orang yang masih minta benda macam ini berlaku di Malaysia? Kalau kita nak jadi Malaysia, kita nak ke Malaysia jadi apa yang berlaku di Indonesia sekarang? We shouldn't lah. We shouldn't. Dengan hancurnya kedai, kena looting, orang tak nak datang, dengan turis ramai sekarang, kita dapat kemakmuran dan sebagainya. Kenapa kita nak jadikan benda negatif dan bikinkan perpecahan? Ini yang kita nak elakkan benda-benda yang berlaku. Kalau boleh, kita bergaduh online je kot. Janganlah bergaduh sampai kat luar kan, sampai physically mencederakan dan sebagainya, menyebabkan korban jiwa dan sebagainya. Saya tak nak kes-kes macam Zara dan sebagainya. Dia dah jadi satu sampai ke selatan Thai, kan, sampai satu Malaysia, sampai satu dunia. Jadi itulah antara isu-isu dari orang Malaysia. Dia mencari satu point, tapi dia tak sampailah ke tahap seperti di Indonesia itu sendiri. Indonesia ni kita tak faham. Saya sendiri pun tak faham betapa complicatednya dia punya society atau masyarakat dia nyaman sendiri. dan menentang. Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya berkah ini tersebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jemariku ini menuliskan